Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma nura, wassalatu wassalamu ala sayyidina basyiran wa nadhira wa ala alihi wa ashabihi kana mukhtara, la hawla wala quwwata illa billahi kana ghaffara. Amma ba'du. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Takbir tahmid hanya untuknya, Allah yang maha kuasa, pencipta alam semesta, tunduk patuh hanya padanya. Nabi Muhammad panutan umat, teladan kebaikan, semoga berkah salawat syafaatnya kita dapatkan. Corona di sekitar kita, cobaan umat manusia, jangan sampai kita terlena. Ada corona tetap berkarya. Dewan juri yang dirahmati Allah, teman-teman peserta dai pejuang prestasi yang senantiasa di hati. Virus corona telah menemani kita lebih dari 1 tahun lamanya, menyekat jarak kita, membatasi langkah dan aktivitas kita. Sekolah diliburkan, tempat-tempat wisata dibatasi, dan silaturahmi tak semudah dulu lagi. Virus corona bukanlah wabah yang bisa kita sepelekan begitu saja. Ia tidak memandang siapapun, apapun profesi Anda dan status sosial Anda. Tua, muda, miskin, kaya, rakyat, pejabat, semuanya bisa terpapar virus corona dimanapun dan kapan saja. Melalui virus corona, kita diingatkan akan kelemahan kita sebagai makhluk Allah. Sesungguhnya kita adalah makhluk yang sangat lemah, yang masih memiliki banyak keterbatasan dan kekurangan, sehingga tidak selayaknya kita dapat menyombongkan diri. Maha Agung Allah, zat pencipta alam, hanya dengan makhluk yang kecil saja bisa melumpuhkan kita, membuat kita jatuh sakit dan bahkan meninggal dunia. Subhanallah, Maha suci Allah, hanya Allah yang maha kuasa dan Allah yang maha perkasa. Teman-teman peserta dai pejuang prestasi, hadirin rahimakumullah. Apakah virus corona akan menghentikan kita untuk terus berkarya? Tanpa karya menghentikan langkah kita, membekukan akal pikir, dan mematikan kreativitas kita? Begitu? Tidak, teman. Itu tidak boleh terjadi. Kita harus tetap berkarya, beradaptasi, dan terus mengukir prestasi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Al-ayah. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat tersebut menerangkan kepada kita
bahwa kita harus senantiasa melakukan perubahan menuju kebaikan. Marilah kita berkaca pada kepompong yang rendah hati. Di balik raga yang terbelenggu, dalam semedi panjangnya ia berubah menjadi kupu-kupu yang cantik dan indah, menyenangkan mata yang memandang dan terbang menuju dunia yang lapang. Masya Allah. Seperti halnya ulama salaf kita, Imam Az-Zarkashi. Beliau dipenjara di dalam tanah, di bawah tanah yang gelap gulita, sehingga tidak memungkinkannya untuk menulis sebuah karya. Tetapi para santri-santri beliau yang setia menunggu beliau di atas penjara, ia mendiktikan ilmunya sehingga jadilah kitab Syarah Al-Iqrar Al-Mustamil Minal Ma'ani Alama Wal Asrar yang tebalnya 30 jilid. Masya Allah. Bagi mereka ulama salaf, penjara hanya bisa membelenggu raga, tetapi bukan karya. Bagaimana dengan kita? Jangan sampai virus corona ini menghentikan langkah kita untuk berkarya. Meskipun raga terbelenggu, kaki tidak dapat jauh melangkah, tetapi kita harus tetap semangat untuk berkarya. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita manfaatkan waktu yang senggang dengan melakukan hal-hal yang positif. Kita tulis target-target kita dalam kurun waktu tertentu sehingga dapat tergapai. Sehingga kita menjadi manusia yang terarah, tetap menatap masa depan, tidak putus asa dengan keadaan walaupun corona menghadang. Yang kedua, kita tetap semangat menuntut ilmu karena kedudukan ilmu itu sangat penting. Imam Syafi'i berkata, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan dunia, maka dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka dengan ilmu. Ilmu bisa kita dapatkan dari mana saja. Bahkan sosial media pun, jika kita manage dengan baik, akan menjadi lautan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Yang terpenting, kita pandai untuk memilih dan memilah. Yang ketiga, kita optimalkan bakat kita, kemampuan kita. Suka berkebun, marilah berkebun. Kita buat rumah kita menjadi istana bunga. Suka menulis, marilah kita tuangkan tulisan-tulisan kita menjadi sebuah karya yang bermanfaat. Yang keempat, kita ikuti kegiatan-kegiatan virtual. Kita ikuti seminar-seminar Zoom, kita ikuti lomba-lomba sesuai dengan bakat dan minat kita. Yang kelima, tetaplah selalu meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, semoga corona cepat berlalu dan hanya menjadi cerita masa lalu. Pergilah corona, kembalikan tawa dunia. Jangan engkau jadi derita, cukup engkau jadi cerita. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa terus berkarya dan terlindungi dari virus corona. Amin. Afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.